Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Munarfa. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Sejarah semester 4. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah melalui pendekatan saintifik. Nah, kita langsung masuk saja pada bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Adapun latar belakang masalah, di sini dijelaskan menjelaskan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam kelas selama ini hanya seringkali terjadi satu arah saja, yang dimana siswa hanya mendengarkan apa saja yang dijelaskan oleh guru. Oleh karenanya, siswa lebih dilibatkan secara aktif untuk berinteraksi dengan guru atau antar siswa. Persentase kemampuan siswa dalam memahami dan mengingat materi apa yang dipelajari sebelumnya itu hanya berkisar sekitar 5% saja jika mereka hanya sekedar mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Jika dilihat dari piramida pembelajaran, siswa akan lebih mudah lupa dengan apa yang dipelajari sebelumnya ketika mereka hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Agar dapat mengembangkan suatu proses pembelajaran yang lebih efektif, guru seharusnya memiliki sebuah pengetahuan mengenai konsep yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, lebih khususnya pada pembelajaran mata pelajaran sejarah, seperti pengetahuan tentang model-model atau metode pendekatan yang dapat digunakan dan disesuaikan dalam proses pembelajaran. Model atau metode pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sejarah yaitu pendekatan saintifik. Selain itu, dengan digunakannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, kita masuk pada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tadi, timbullah identifikasi masalah seperti kurangnya kemampuan seorang guru dalam memberikan penjelasan kepada siswa. Pada proses pembelajaran, guru hanya selalu memberikan tugas kepada siswa. Siswa kurang memahami materi pembelajaran. Yang keempat, pada proses pembelajaran, guru hanya menyuruh peserta didik melakukan diskusi. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran, guru hanya menyuruh peserta didik untuk merangkum materi. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah dengan menggunakan pendekatan saintifik dapat mengembangkan proses pembelajaran siswa yang lebih khususnya pada mata pelajaran sejarah? Yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah setelah diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran? Nah, adapun tujuan penelitian ini, yang pertama itu untuk mengetahui apakah dengan menggunakan pendekatan saintifik dapat mengembangkan proses pembelajaran peserta didik khususnya pada mata pelajaran sejarah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah setelah diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Nah, kita masuk pada bab 2, itu ada landasan teori. Yang pertama, pengertian belajar. Di sini jelaskan bahwa menurut Heinrich yang mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajar dengan lingkungannya. Sedangkan Gredler juga menekankan bahwa pengaruh lingkungan yang sangat kuat dalam proses belajar. Studi belajar bukanlah sekedar latihan akademik saja, akan tetapi ia juga merupakan aspek penting baik bagi individu maupun masyarakat. Nah, yang kedua sini ada pengertian prestasi belajar. Menurut Purwodarminto, prestasi belajar adalah standar tes untuk mengukur kecakapan atau pengetahuan bagi seseorang di dalam salah satu atau lebih dari garis-garis pekerjaan atau belajar. Sedangkan menurut W.S. Winkey, pengertian prestasi belajar adalah hasil dari pembelajaran yang ditunjukkan oleh siswa menurut kemampuan internal yang didapatkan sesuai dengan tujuan instruksional. Yang ketiga di sini ada pengertian pendekatan saintifik. Menurut Rusman, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Nah, kita masuk pada langkah-langkah pendekatan saintifik. Penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran itu memiliki langkah-langkahnya. Seperti yang pertama ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga ada mencoba, keempat mengolah data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis menalar, yang kelima menyimpulkan, menyajikan data atau informasi,
Dan yang keenam itu menciptakan dan membentuk jaringan. Adapun kelebihan dan kekurangan pendekatan saintifik itu, salah satu kelebihan dari pendekatan saintifik adalah pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pada pengertian, ingatan, dan transfer. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir untuk mengungkapkan hubungan antara konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Nah, kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian itu metode penelitian tindakan kelas. Ya, kita masuk pada setting penelitian. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bolang Uki yang terletak di Desa Malibagu, Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Nah, waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Januari dan Februari tahun 2020. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Bolang Uki dengan jumlah keseluruhan 20 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan hanya dengan satu siklus. Adapun langkah dalam siklus 1 penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini seorang peneliti perlu menjelaskan persiapan pelaksanaan penelitian seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengamatan. Selain itu, seorang peneliti harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran berdasarkan model atau pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik. Nah, yang kedua, ada tahap tindakan. Pada tahap tindakan ini dilakukan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan ini, seorang peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku atau terkesan dibuat-buat. Nah, yang ketiga ada tahap observasi. Tahapan ini sebenarnya berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, tetapi juga data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, mutu diskusi yang dilakukan, dan lain-lain. Ya, terakhir itu ada tahap refleksi. Nah, tahapan ini dimaksudkan untuk menguji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Selain itu, dari hasil tersebut guru akan merefleksikan diri dengan melihat hasil observasi apakah kegiatan yang telah dilakukan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran yang lebih khususnya pada pembelajaran pada mata pelajaran sejarah. Nah, kita masuk pada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data ini berasal dari data sumber observasi yang pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi kelas 12 IPS 3 yang menjadi subjek dari penelitian ini dengan memperhatikan apa yang menjadi fokus penelitian. Dan yang kedua itu dari sumber dokumentasi. Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan, membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi, teknik dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen yang telah dilaporkan. Nah, mengapa pada penelitian ini saya hanya dilakukan dalam satu siklus saja? Karena pada siklus yang pertama ini prestasi belajar siswa sudah mengalami peningkatan dengan diterapkannya pendekatan saintifik pada mata pelajaran sejarah dibandingkan dengan nilai sebelumnya yang pada saat itu belum menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Nah, demikianlah presentasi dari proposal penelitian tindakan kelas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.